Ya. Selamat siang pada Bu Selvi dan rekan-rekan semuanya. Sekarang kami akan membahas tentang implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Partugi Christian bersama Paulo Juan Carlos serta Erzal Simanjuntak. Ya, saya mulai dari latar belakang. Jadi hak asasi manusia atau biasa disebut HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Next slide. Lalu terbentuknya Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child. Jadi Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Next. Lalu selanjutnya pembahasan. Kita masuk. Terbentuknya Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child. Jadi, Konvensi Hak-Hak Anak yaitu sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini merupakan terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak PBB yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Dengan diratifikasikannya konvensi tersebut, maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Undang-undang itu menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Berikutnya adalah upaya perlindungan terhadap anak. Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dan kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Next. Kita beralih ke kesimpulan. Berdasarkan kelompok kami terdapat tiga poin kesimpulan yang penting. Yang pertama itu adalah bentuk perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang dimana hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi di dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Yang kedua, demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Disebutkan pula Indonesia menjamin terhadap perlindungan anak, yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut, pemerintah mendirikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian kesimpulan terakhir, dalam undang-undang tersebut, instansi yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya negara, melainkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat 12, yang mana menyatakan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kemudian kita akan melanjutkan pada saran. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempertegas perlindungan hak anak pada negara anggota maupun tidak. Karena tidak semua anggota negara saja yang akan berlaku konvensi anak tersebut, tetapi diberlakukannya kepada seluruh anak di dunia sejak di dalam kandungan. Negara, lembaga, organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagaimana yang menjadi instansi-instansi dalam perlindungan anak tersebut. Karena seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak adalah negara, lembaga organisasi, masyarakat, dan juga orang tua anak. Sekian presentasi kami mengenai implementasi konvensi internasional tentang hak anak di Indonesia. Selanjutnya sudah ada masuk 3 pertanyaan yang akan dilemparkan kepada pembicara kita pada hari ini. Yang pertama terkait negara USA. Pertanyaan tersebut mengenai kenapa negara USA tidak melakukan ratifikasi terhadap undang-undang konvensi anak internasional tentang hak anak di negaranya. Mungkin ada yang bisa mau jawab. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, ratifikasi konvensi ini bisa dilihat dengan pendekatan hubungan internasional dan nasional yang dianut oleh sebuah negara. Dalam teori hubungan hukum itu, negara-negara di dunia menganut 2 teori hukum yang berbeda, yaitu monisme dan dualisme. Monisme pada dasarnya berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah satu kesatuan. Sedangkan dualisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 sistem hukum yang terpisah. Lalu monisme sendiri terdiri dari 2 aliran, yakni monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Jadi, Amerika Serikat tidak meratifikasi konvensi tersebut karena Amerika Serikat sudah ada konvensi tersendiri di dalam yang mengatur tentang hak anak tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih kepada Pak Tobi atas jawabannya. Kemudian Indonesia sendiri melakukan ratifikasi terhadap konvensi anak. Apa bukti nyata bahwa hal tersebut sudah dilakukan di Indonesia? Apa yang bisa kita lihat dari perubahan-perubahan di peraturan Indonesia itu sendiri? Mungkin pertanyaan yang kedua tadi bisa sekalian juga saya jawab selaku moderator.
Saya mengatakan bahwa Indonesia sudah menerapkan konvensi anak ini bisa dilihat dari bukti nyatanya adalah perubahan umur untuk menikah. Sebelum melakukan ratifikasi, umur seseorang itu untuk dibolehkan menikah, wanita berdasarkan sebelum ratifikasi 16 tahun. Namun setelah Indonesia sudah melakukan ratifikasi dan menerapkan peraturan mengenai hak anak, perubahan umur terjadi menjadi dari 16 ke 19. Dari hal tersebut bisa kita lihat bahwa Indonesia sudah mempertimbangkan kesehatan dari pihak perempuan untuk melakukan pernikahan, baik secara kesehatan tubuh maupun secara mentalitas dari anak itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang bisa diberikan melihat bukti nyata dari penerapan Indonesia terhadap konvensi anak. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin kali ya. Ada pertanyaan mengenai mengapa orang tua tunggal di Indonesia itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Maksud saya, apakah orang tua tunggal Indonesia itu diperbolehkan mengadopsi anak atau tidak? Baik, kalau saya bisa bantu jawab. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, ini terdapat beberapa poin penting yang mengatur tentang ketentuan bagi calon orang tua angkat. Nah, di dalam beberapa ketentuan ini terdapat salah satu poin, yaitu poin kelima, yang menjelaskan tentang syarat dari calon orang tua angkat itu harus berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Yang artinya adalah dalam syarat dari ketentuan calon orang tua angkat yang berdasarkan peraturan pemerintah ini tidak diperbolehkan bahwa adanya orang tua tunggal untuk mengadopsi seorang anak karena dibutuhkan status menikah yang paling singkat 5 tahun. Namun peraturan ini bukan menjadi suatu peraturan satu-satunya yang mengatur tentang penentuan hak anak, karena terdapat juga peraturan Menteri Sosial yaitu nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang mengatur tentang proses pengangkatan anak adopsi ini oleh orang tua tunggal, yang menjelaskan bahwa orang tua tunggal harus mendapat izin dari Menteri Sosial dan izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial provinsi tersebut, yang kemudian kepala instansi sosial provinsi tersebutlah yang mensahkan dan memberikan kewenangan serta keputusan bagi calon orang tua angkat. Jadi kesimpulannya adalah walaupun dalam peraturan pemerintah ini mengatur terkait dengan larangan orang tua tunggal terhadap adopsi anak, tetapi direvisi kemudian adanya penambahan peraturan oleh peraturan Menteri Sosial yang menjelaskan bahwa hal ini dimungkinkan terjadi jika ada izin dari Menteri Sosial. Baik, terima kasih kepada Saudara Erzal di sana. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan pertama tadi tentang USA. Karena berdasarkan syarat dalam melakukan ratifikasi suatu peraturan diperlukan dari 20 negara, sangat tidak apa-apa apabila USA tidak menolak untuk meratifikasi hak terhadap anak tersebut, karena mungkin sudah banyak negara yang menyetujui untuk menerapkan itu. Dan mungkin untuk menambahkan lagi, untuk melakukan ratifikasi membutuhkan biaya yang cukup besar bagi suatu negara tersebut karena terjadi perubahan peraturan di dalamnya. Sedikit penambahan saja dari saya. Sekian, sepertinya sudah ada pertanyaan. Saya ingin menambahkan terkait dengan poin ketiga yang tadi, yang di mana telah dijelaskan oleh moderator terkait dengan pertanyaan apa yang menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan konvensi anak. Sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya Alexander tadi, bahwa salah satu bukti nyata dari Indonesia menerapkan konvensi hak anak ini adanya perubahan peraturan terkait dengan syarat perkawinan, gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang syarat perkawinan ini yang berubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, saya setuju dengan Saudara Alexander bahwa latar belakang adanya perubahan konvensi terhadap
persyaratan perkawinan ini emang menjelaskan bahwa selama ini di dalam kehidupan Indonesia ini sering ditemukan adanya kawin di bawah umur, yang mana berujung pada tingkat perceraian yang meningkat dan kesejahteraan sosial yang menurun, gitu. Karena dipandang bagi sebagian orang bahwa umur 16 tahun itu belum waktu yang cukup untuk memulai hidup yang matang, apalagi menghidupi orang lain gitu. Dalam perkawinan kan mengikat antara dua insan begitu. Mungkin itu sih salah satu alasan mengapa diperlunya ratifikasi terhadap peraturan, terutama dalam hak anak ini. Kalau saya boleh menambahkan dikit, latar belakang adanya ratifikasi hak anak ini kan sebelumnya memang sudah diatur di dalam keputusan presiden dan ya sebelumnya sudah diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 bahwa yang menjelaskan bahwa peran penting dari dan potensi sumber daya yang dihasilkan dari anak-anak sebagai penerus bangsa ini memang sangat diperhatikan gitu ya. Bukan hanya bagi orang tua, melainkan negara juga. Oleh sebab itu, semua instansi harus terlibat, termasuk negara internasional gitu. Karena setiap negara memiliki generasi penerusnya masing-masing, sehingga diperlukan ratifikasi dan pemersatuan peraturan di mana dapat mengikat antar satu peraturan negara yang satu dengan negara yang lain, gitu. Karena memang ditemukan bahwa banyaknya hak-hak anak yang dipandang sebelah mata, bahwa anak di bawah umur itu masih menjadi tanggung jawab dari orang tua atau walinya. Oleh sebab itu banyak hak-hak anak ini yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Sehingga diperlukannya peraturan terkait dengan hak anak ini agar bukan hanya orang tua yang menjadi penanggung jawabnya, melainkan negara beserta negara dan dunia internasional. Begitu kalau menurut saya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Dari saya cukup. Oke, sepertinya pertanyaan juga sudah habis dan sudah tidak ada tambahan dari pembicara lainnya. Sekian dari kami dalam menjelaskan implementasi konvensi anak di Indonesia. Sekiranya apa yang sudah kami jelaskan dapat menambah wawasan kepada penonton sekalian tentang bagaimana pentingnya peraturan anak untuk diterapkan serta diatur di dalam suatu negara. Sekian dari kami, terima kasih.